Ini Namira. Oh, Namira. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, segala puji kita haturkan ke Ilahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Nah, dalam acara Pekanan Kuliah Duha Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, perkenalkan, saya Namira Salma Fauzia dari Pendidikan Bahasa Arab sebagai MC di Pekanan Kuliah Duha PAI kali ini yang bertemakan akhlak sebagai indikator kesolehan dengan dosen narasumber kita Bapak Dr. Erlan Sumarna MAG ya. Oke. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ya kalau kondisi di rumah inilah anak-anak, tapi nggak masuk nih suara anak-anak, nggak masuk. Insya Allah tidak. Ya. Oke. Selanjutnya sebelum memulai Pekanan Kuliah Duha, ada jargon khusus dulu nih, teman-teman pasti udah pada tahu ya jargonnya. Kalau saya bilang tutorial, teman-teman jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Siap? Oke, kita mulai ya. Tutorial. Silakan nyalakan mikrofonnya. Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sepertinya ikhlasnya kurang menjiwai ya. Coba sekali lagi ya. Tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, ternyata terlihat udah pada semangat nih. Nah, yang belum on, mohon untuk di on cam kan ya. Kemudian dimatikan dulu mikrofonnya, kecuali nanti dipersilakan pada saat sesi tanya jawab. Kemudian jangan lupa dipersiapkan juga alat tulisnya untuk meresum pematerian yang akan disampaikan oleh dosen narasumber kita. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya kepada pematerian yang akan disampaikan kepada oleh Bapak Dr. Erlan Sumarna dengan tema akhlak sebagai indikator kesolehan. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Sebelumnya, ya. Baik Pak, PPT-nya mau di-share dari Bapak atau? Dari Bapak aja. Host? Ya, dari Bapak aja. Sebentar Pak. Ya, dari Bapak aja, Namira. Karena nggak ada PPT nih. Ya. Udah Pak. Namira, ini apa nih? Pembinaan tutor atau apa ini, Namira? Aku sebagai pengurus tutorial. Nggak, maksud Bapak pembinaan tutor atau kuliah duha ini teh Bapak? Oh ini kuliah duha Pak. Oh kuliah duha. Oh. Ya, kuliah duha. Iya, baik. Ya, dari Bapak aja, karena nggak ada PPT, Bapak aja nggak perlu bikin PPT, Namira ini aja ya. Sudah ya? Baik, silahkan disimak ya teman-teman. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teh Namira, kemudian ada mahasiswa yang lainnya yang Bapak cintai. Hari ini Bapak terlambat ya, 6 menit tadi terlambat karena biasa di rumah mah begitu dan begini, susah untuk ini ya. Jadi kita masuk sekarang pada persoalan akhlak sebagai indikator kesalehan diri. Ini udah terlihat ya semuanya, udah ya. Yang namanya udah ya? Sudah Pak, alhamdulillah sudah. Ya.
Ya, baik. Ada sekalian berbicara tentang akhlak. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Berbicara tentang akhlak itu sebagai kita ingat kepada apa namanya firman Allah Ta'ala ya. Laqad kana lakum laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan itu kalimatnya ya. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri kalian itu yaitu laqad kana lakum, sungguh bagi kalian itu ya, fi rasulillahi, tegasnya dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Ya. Di Al-Quran itu berbicara kepada kita bahwa kalau kita bicara akhlak, bicara suri tauladan, maka pastinya Rasulullah itu betul-betul menjadi gambaran utama, menjadi contoh utama, menjadi rujukan utama dalam kita membina kepribadian ini, gitu ya. Nah, terkait dengan itu, ada di sekalian, terkait dengan itu, maka ada beberapa hadis yang bisa kita perhatikan ya. Nah, ini hadisnya ada, sudah terlihat di layar, ada di semua, ya nih. Nah, hadisnya nih ya. Nah, ini hadisnya. Kita perlihatkan. Ya, nah, jadi ini ada hadatsana Abu Quraib. Nah, ini kok hadisnya yang mana adik-adik ini? Yang hadisnya itu yang ini. Nah, hadisnya itu yang ada dalam tanda kurung ini, ya. Nih. Nah, hadisnya yang ini. Begitu hadisnya yang ini. Ada pengantarnya di sini, ada pengantarnya, ada hadatsana Abu Quraib qala. Nah, gitu ya. Nah, begitulah adik-adik kalau kita belajar hadis, kalau kita bicara tentang hadis ya, maka sebelum kita masuk ke teks hadis, adik-adik sekalian, kita akan masuk pada pengantarnya. Pengantar yang dimaksud itu yang kita sebut dengan rawi dan sanad, begitu ya. Nah, karena Bapak cerita tentang hadis, maka ya langsung ada rawi dan sanadnya, gitu. Nah, ini kenapa ada rawi dan sanad? Bapak sampaikan karena rawi dan sanad itu petunjuk kepada bahwa teks hadis itu betul-betul dari Nabi atau bukannya, gitu ya. Nah, karena itu adik-adik bisa kalau ingin ikut kajian hadis ya, itu bisa ikut tiap Kamis sore ya di TV Edu. TV Edu klik aja itu TV Edu ya, ada alamatnya. Itu insya Allah kita belajar hadis gitu ya. Ya, Teh Namira. Iya Pak. Ikut kajian hadis dengan Bapak? Insya Allah Pak, ke depannya. Ikut ya? Oh iya, ya kalau bisa ikut kalau ada waktu ya. Mungkin juga Teh Namira itu semester berapa? Semester 5. Oh 5. Nah, ya. Ini yang jadi adik-adiknya nih ya, adik-adik Teh Namira nih, ya semester baru apa? Ini kalau bisa pada ikut ya. Ya alhamdulillah. Nah, baik. Jadi ini adalah pengantarnya. Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abu Quraib. Abu Quraib. Qala katanya, kata Abu Quraib. Hadatsana menceritakan kepada kami siapa? Abdah bin Sulaiman. Abdah bin Sulaiman. Nah, Abdah bin Sulaiman mendapatkannya an Muhammadin dari Muhammad bin Amr. Qala yang dia berkata. Nah, kata Muhammad bin Amr. Hadatsana menceritakan kepada kami siapa? Abu Salamah. Abu Salamah an Abi Hurairah, diterima dari Abu Hurairah. Qala, kata beliau, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini yang jadi teksnya. Lihat ya, teks hadisnya ini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nah, dia wa khairukum linisa'ihim. Nah, jadi kalau kita belajar tafsir Quran itu tidak ada pengantar hadasana kayak ini ya, langsung ke teks Al-Qur'annya. Kenapa? Karena kalau Al-Qur'an itu di zaman Nabi sudah dituliskan, gitu, sehingga kemudian tidak perlu ada hadasana kayak tadi ya. Tetapi kalau hadis itu kan dituliskan jauh dari Al-Quran ya. Al-Quran pada zaman Nabi sudah dituliskan, hadis mah dituliskan baru 200 tahun setelah Rasulullah wafat, begitu. Nah, karena itu, karena hadis itu seperti itu, maka otentisitasnya dilihat dari rawi dan sanadnya. Sementara kalau Al-Quran otentisitasnya dilihat dari apa? Dilihat dari dilihat dari bukti-bukti sejarah yang ada, begitu ya. Nah, baik. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik sekalian, akmalul mu'minina. Nah, ini ya, mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Mukmin yang paling sempurna imannya ahsanuhum, yang terbaik di antara mereka khuluqan dalam akhlaknya. Nah, begitu ya. Jadi kata Rasulullah ini ya, akmalul mu'minina, yang paling sempurna keimanannya ya adalah ahsanuhum, yang terbaik di antara mereka, di antara mukmin itu khuluqan dalam akhlaknya. Gitu. Ya. Nah, wa khairukum, yang terbaik di antara kalian, khairukum adalah yang terbaik di antara kalian di nisa'ihin, kepada para wanita mereka ya. Nah itu. Nah, jadi adik-adik sekalian, Rasulullah bersabda dengan tegas mengatakan bahwa mukmin yang sempurna keimanan itu adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara mereka, di antara kalian itu adalah yang terbaik kepada para istri-istri mereka. Nah, ini hadisnya yang pertama ya. Jadi kesimpulannya adik-adik, bahwa mukmin yang terbaik itu adalah yang sempurna akhlaknya. Coba kita lihat hadis berikutnya. Ini khawatir Bapak waktunya tidak cukup ya. Nanti bahasan tentang rawi dan sanadnya nanti aja di TV Edu tiap Kamis sore ya. Tiap Kamis sore Bapak mengundang adik-adik semua, termasuk Teh Namira dan yang lainnya ya. Itu untuk bersama-sama Bapak belajar hadis ya. Ya, Pak, siap. Ya, insyaallah. Ya, Kamis sore ya, insyaallah. Ya. Link TV Edu, link masuk aja link ke link TV Edu. Ya. TV UPI maksud Bapak, bukan TV Edu, TV UPI ya. Nah, baik adik sekalian, hadis yang kedua coba kita lihat. Hadis yang kedua tuh coba yang hadisnya itu yang ada dalam tanda kurungnya. Nah, yang tanda kurungnya mana ya? Oh, di sini nih. Ini mulai dari sini. Nah, karena ini, nah ini sampai ini hadisnya. Nah, gitu ya. Nah, coba kita langsung terjemahkan. Nanti rawi dan sanadnya kita bahas nanti dalam bahasan Kamis sore jam 4 di TV Edu ya. Alhamdulillah. TV Edu lagi. TV UPI yang namanya salah lagi ya. Ya, baik. Nah, coba kita lihat ya. Anna Rasulullah, ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda. Oh, mulai di sini dari sabda Nabi, Bapak salah ya. Nah nih. Dimulai dari sini nih. Nah ini. Ya. Nah, begitu ya. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, inna min ahabbikum, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai, sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai, ya ini ya,
Inna min ahabbikum ilayya, gitu aja terjemahnya ya. Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai ya, wa akrobakum, dan yang paling dekat minni kepadaku, majlisan-majlisnya, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai dan yang paling dekat di antara kalian denganku, majlisnya, tempat duduknya, yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti. Nah, kita ingat adik-adik sekalian bahwa di hari kiamat nanti di alam kebangkitan itu ada satu orang yang paling sibuk. Ya, ada satu orang yang paling sibuk monar-manir ke sana kemari. Siapa itu? Ya Rasulullah. Ya, itu. Ya Rasulullah itu adalah orang yang paling sibuk di hari kiamat, mencari tahu di mana umatnya, mencari pokoknya kemudian memohonkan ampunan kepada Allah dan sebagainya. Pokoknya yang paling sibuk itu Rasulullah nanti pada hari kiamat itu ya. Nah dikatakan oleh Rasulullah, yang aku paling cinta, yang aku paling cintai dan yang paling dekat di antara kalian majelisnya denganku pada hari kiamat siapa? Adalah ahasinakum, yang terbaik di antara kalian akhlakon, dalam akhlaknya. Begitu. Ya. Nah, begitu. Sebaliknya wa inna abgodokum, dan yang paling aku benci di antara kalian. Ya. Wa abadakum, dan yang paling jauh di antara kalian minni denganku, majlisan, tempat duduknya, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Nah, jika tadi yang paling aku cintai kata Rasul dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, jadi berdampingan dengan Rasulullah, itu adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling benci, yang paling, adapun yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku, yaumal kiamah, pada hari kiamat, adalah siapa? Al-athar sarun. Nah, athar sarun, yaitu mereka yang athar sarun, wal mutasyaddidun, dan mereka yang al mutasyaddidun, wal mutafaihikun, dan mereka al mutafaihikun. Nah, ya, nanti kita jelaskan itu ya. Qalu, lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alima, aku sungguh sudah tahu athar sarun. Apa itu athar sarun? Wal mutasyaddidun, dan apa itu al mutasyaddidun? Kata sahabat, aku sudah tahu itu athar sarun dan al mutasyaddidun. Namun famal mutafaihikun, apa itu al mutafaihikun? Kata para sahabat. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, al mutakabirun, yaitu mereka yang sombong. Nah, begitu ya adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita ingin tahu apa itu athar sarun. Nah, dalam penjelasan hadis ini dikatakan bahwa ini ya. Nah, ini ya. Nah, athar saru adalah huwa adalah al-kathiru kalami. Al-kathiru al-kalami. Jadi orang yang banyak dalam bercakap-cakap, banyak kalam, banyak berbicara, ya. Tentunya berbicara yang tidak jelas gitu ya. Pembicaraan yang ngalantur gitu maksudnya ya. Pembicaraan yang ngelantur, pokoknya dia banyak berbicara, ya. Tanpa dibutuhkan dia banyak berbicara. Kemudian apa yang disebut dengan al-mutasyaddiqu? Nah, orang yang disebut dengan al-mutasyaddiqu adalah orang yang yatanawalu ala nas, mereka yang memanjang-manjangkan kepada manusia fil kalam, dalam berbicara. Ya, wa yabdu alaihim, ya begitu. Jadi kembali ke hadis tadi, kata Rasulullah, wa inna abgodokum, sesungguhnya orang yang paling dibenci olehku pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat,
dan yang paling jauh majlisnya pada hari kiamat, kata Rasulullah, adalah athar sarun, mereka yang banyak berbicara, begitu. Al-mutasyabikun, dan mereka yang memanjang-manjangkan omongan, memanjang-manjangkan, padahal sudah tidak perlu, sudah banyak bicara, omongannya dipanjang-panjang, gitu ya, gitu. Padahal sudah tak perlu lagi memperpanjang omongan, memperpanjang obrolan, gitu ya. Sudah dia banyak ngobrol tanpa karuan, sudah dipanjang-panjangkan obrolannya, ya. Nah, itu yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus itu termasuk akhlak yang buruk. Ya, sekaligus termasuk akhlak yang buruk. Dan yang terakhir yang paling dibenci oleh Rasulullah, sehingga tempat duduknya jauh dari Rasulullah, adalah al-mutafaihikun, itu mereka yang sombong tadi. Nah, itu ya ada di sekalian. Nah, itu dua hadis yang menjadi dasar pembicaraan kita, ada di sekalian, ya, bahwa kesempurnaan akhlak seseorang itu dilihat dari itu tadi ukurannya. Kalau dalam hadis yang kedua ini dilihat dari apakah dia banyak cakap nggak, ya, banyak cakap nggak dia, bahkan banyak yang mengumbar janji, banyak cakap, dipanjang-panjangkan obrolannya, padahal sudah tidak perlu lagi ngobrol sana sini, begitu ya. Ditambah lagi sombong, ya. Nah, itulah ya orang-orang yang sangat dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Sekaligus lebih jauh tempat duduknya, ya, jauh tempat duduknya. Nah, hadirin sekalian, nah itu dua hadis sebagai awal kita bicara tentang akhlak mulia itu seperti itu, ya. Nah, adik-adik sekalian, terkait dengan pembicaraan akhlak ini, bahwa akhlak itu merupakan sesuatu yang penting, ya, yang harus dibangun dalam diri kita. Bahkan baik buruknya akhlak kita ini menjadi indikator kepada menjadi indikator panjang tidaknya usia suatu bangsa, gitu ya. Akhlak kita secara pribadi, adik-adik, akhlak kita secara pribadi ini baiknya menjadi indikator akan panjang pendeknya usia bangsa kita, usia diri kita, usia keluarga kita, usia bangsa kita, gitu ya. Nah, coba qala asyair, ini ada seorang syair, seorang ahli sastra berkata begini. Nah, ini saja membacanya. Nah, ini ya. Nah, kita baca ini. Ini perkataan syair bukan hadis, ya. Nah, apa katanya? Ada sekalian, innama hanya saja, ya. Innama hanya saja al-umamu, bangsa-bangsa itu, ya. Jadi hanya saja bangsa-bangsa itu bakiat, tidak tersisa, ya. Jadi bangsa-bangsa bakiat tidak akan tersisa, jadi akan rusak bangsa itu, ya. Akan kehancurannya akan menghampirinya, ya. Humudahabat, yaitu pada saat jika mereka itu hilang, itu disebabkan oleh dahabat akhlakuhum, akhlaknya yang hilang, begitu, ya. Fa'in humul dahabat, jika ketika mereka itu hilang, dahabat akhlakuhum, hilanglah akhlak mereka, dahabu, mereka pun akan jadi hilang. Nah, jadi kalau terjemah bebasnya begini, abadinya suatu bangsa itu, adik-adik, ya, abadinya suatu bangsa itu amat tergantung kepada sejauh mana mereka memiliki akhlak yang mulia. Ya, jika akhlaknya baik, abadilah bangsa itu. Kalau akhlaknya buruk, ya segeralah kehancuran akan menghampiri bangsa tadi. Nah, gitu ya. Nah, bangsa itu maksudnya ya diri kita, bangsa yang miniatur adalah diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian komunitas kita, dan yang paling akhir bangsa kita ini. Jadi NKRI ini kapan hancurnya? Itu pertanyaannya.
Ya ketika akhlak mereka itu sudah hilang. Begitu saja. Nah ini oleh adik-adik dapat dilihat, ya dapat dilihat. Apakah kondisi bangsa kita ini bagaimana? Mulai dari pemimpinnya, ya sampai rakyatnya. Kalau mereka sudah tidak, kalau pemimpinnya sudah tidak bisa memelihara akhlak, begitu ya, apa namanya, keadilan tidak ditegakkan, ya korupsi dipelihara, ya pokoknya sudah tidak memelihara akhlak, maka bangsa ini akan mulai hancur, ya. Nah, itu. Ada sekalian itu bahasan kita, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu akhlak, ya. Nah, jadi kita bicara ke sana kemari tentang akhlak, lupa apa pengertian akhlak, ya. Nah, coba kita lihat apa itu sesungguhnya akhlak. Menurut Kamus Al-Muhit dan Al-Mu'jam Al-Wasit, ya. Ini dari Kamus Al-Muhit. Lugotan secara bahasa, akhlak itu artinya adalah at-tab'u wal mur'atu wad dinu. Nah, gitu ya. Akhlak itu artinya at-tab'u, perangai atau sifat, tabiat. Nah, ya. Jadi akhlak itu adalah at-tab'u, tabiat, sifat atau perangai. Wal mur'atu dan aspek-aspek kemanusiaan, muru'ah, ya, nilai-nilai humanis, nilai kemanusiaan, begitu. Wadinu dan akhlak itu adalah agama. Nah, gitu ya. Jadi kata Rasulullah, dalam kamus ini secara bahasa akhlak itu adalah sifat kemanusiaan dan juga agama. Nah, ya. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara masalah akhlak, ya, kalau kita berbicara masalah akhlak, maka akhlak itu tiada lain adalah gambaran. Nah, akhlak itu tiada lain adalah gambaran seseorang yang bersifat batin. Ya, jadi akhlak itu sesuatu yang batin, bukan sesuatu yang dohir. Ya, akhlak itu sesuatu yang batin. Baik itu menyangkut dirinya, menyangkut sifat-sifatnya, dan menyangkut karakter-karakter kekhususannya. Nah, gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, ulangi lagi. Jadi kalau kita berbicara masalah akhlak, maka yang harus tergambar dalam diri kita itu bahwa akhlak itu gambaran seseorang yang bersifat batin, baik dirinya, sifat-sifatnya, dan karakter-karakter kekhususannya. Begitu. Nah, adapun secara istilahi, ini secara istilah itu secara hukum ya. Nah, secara hukum yang disebut dengan akhlak itu adalah halun fi nafsi. Nah, ini ya, di definisi operasionalnya akhlak itu adalah halun fi nafsi, keadaan yang ada dalam diri ya. Coba di itu saja ya. Di ini tergesa-gesa bikin materinya tadi ya. Tadi di halun fi nafsi, keadaan yang ada dalam diri, rosihatun yang mengakar. Nah itu. Jadi halun fi nafsi, keadaan yang ada dalam diri, rosihatun yang mengakar, ya, yang mengakar, tasduru anha, yang muncul daripadanya, dari keadaan yang mengakar tadi, berbagai aktivitas, min khairin, baik aktivitas baik, au syarin, atau aktivitas buruk, ya, min ghairi hajatin, dengan tidak membutuhkan, ila fikrin waruyatin, dan dengan tidak membutuhkan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Jadi ada di sekalian, yang dimaksud dengan akhlak itu apa? Definisi secara istilahnya ya. Akhlak itu adalah keadaan yang tertanam dalam diri, yang mengakar, gitu ya, yang muncul daripadanya berbagai aktivitas yang baik ataupun yang buruk. Yang kemunculan itu tanpa membutuhkan pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu. Gitu, ya. Jadi
Ulangi ada sekalian, apa itu? Jadi akhlak itu adalah keadaan yang tertanam, mengakar, yang muncul daripadanya berbagai aktivitas kegiatan, entah yang baik ataupun yang buruk, gitu ya. Yang kemunculannya tidak butuh pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu, gitu ya, adik-adik. Nah, kenapa tidak butuh pertimbangan dan dahulu? Pertanyaannya, adik-adik. Ya karena sudah mengakar tadi, perbuatan itu sudah jadi miliknya. Perbuatan itu sudah jadi miliknya. Sehingga dengan demikian kemunculannya tidak dibutuhkan adanya pemikiran, tidak dibutuhkan adanya dorongan, ya, tidak dibutuhkan adanya iming-iming. Dia muncul sendiri, otomatis. Itu yang disebut dengan akhlak. Baik kebiasaan itu yang baik ataupun yang buruk. Nah, karena akhlak itu kan dibagi dua, ada akhlak baik, akhlak buruk. Gitu. Nah, sekalian, bagaimana kita membangun akhlak pada diri kita? Pertanyaannya ya. Bagaimana kita membangun akhlak pada diri kita? Yaitu dengan cara kita berkomitmen terhadap akidah dan syariah. Jadi bagaimana kita membangun akhlak? Adalah dengan cara kita harus berkomitmen terhadap akidah dan syariah Islam. Ya, kenapa ada akidah dan syariah? Begitu. Karena terbangunnya akhlak yang mulia itu ketika kita membangun syariah di lahan akidah. Ketika kita membangun syariah di lahan akidah. Syariah itu maksudnya adalah perbuatan lahir kita sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam kita melakukan peribadahan yang hablum minallah dan hablum minannas, gitu ya. Nah, jadi semua perbuatan kita baik yang hablum minallah ataupun hablum minannas yang telah merupakan cerminan dari syariat Islam itu harus tumbuh dan mengakar pada akidah. Nah, yang seperti ini buahnya adalah akhlak. Nah, gitu ya. Di akhlak yang baik itu adalah sebagai buah. Jadi kalau ibaratkan tanaman, adik-adik, akarnya adalah akidah, batang bersama dahan dan daunnya adalah syariah, dan akhlak itu adalah buahnya. Nah, begitu. Nah, jadi dengan demikian, adik-adik, akhlak itu buah, hasil kesungguhan kita sebagai pribadi, yaitu membangun syariah ini, membangun aktivitas ibadah ini, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas, tumbuh mengakar pada akidah tadi sebagai tanahnya, ya, akidahnya mengakar, sehingga kemudian berbuah. Buahnya itu akhlak yang mulia tadi. Tetapi apabila kita sebagai pribadi muslim itu membangun syariah tadi, melaksanakan syariah tadi di atas lahan yang subhat, di atas lahan yang lahan imannya itu tidak kenceng, ya, imannya asal-asalan, maka sudah jadi buahnya pun juga tidak maksimal. Artinya akhlak yang muncul itu adalah akhlak yang buruk, begitu. Nah, itu dia, ya. Nah, adik-adik sekalian, jadi kalau kita bicara akhlak itu, maka bisa diibaratkan bahwa akidah itu adalah tanahnya, ya, akarnya, ya, akar dan tanahnya. Kemudian syariah itu batang pohon bersama cabang-cabangnya bersama daunnya, dan kemudian akhlak itu adalah buahnya. Nah, adik-adik, itulah caranya. Bagaimana kita ini bisa membangun akhlak mulia adalah dengan berusaha keras membangun amal Islami kita dari mulai syahadah sampai naik haji itu, ya, harus terbangun di atas iman sebagai pondasinya.
ya, baru kemudian buah yang didapatkan berupa akhlak mulia. Nah, keterangan tadi tentu masih global, masih umum, adik-adik, ya. Bagaimana sih implementasinya yang terukur? Nah, kalau kita bicara implementasi, adik-adik sekalian, baiklah, ada tahap-tahap pembangunan akhlak, ya, ada tahap-tahap pembangunan akhlak. Yang pertama apa? Tahap yang pertama kita harus menyemai amaliyah syariah di lahan akidah. Yang tadi Bapak sampaikan, ya, menyemai amaliyah syariah di atas lahan akidah. Jadi artinya menyemai itu kita menanam, melaksanakan amal-amal syariah. Itu amal-amal syariah itu amal-amal Islam, dari mulai rukun Islam tadi, mulai sholat, zakat, syahadat, sholat, zakat, saum, haji, itu harus disemai di atas lahan akidah Islam. Jangan disemai di lahan kekufuran. Begitu. Bisa nggak? Pertanyaan, bisa nggak kita menanam amal Islami di lahan selain akidah Islam, di lahan kekufuran? Tidak bisa, kecuali orang munafik. Hanya orang munafik yang dia itu melaksanakan amal Islami, tetapi tumbuhnya di atas kekufuran. Sehingga akhlaknya, kalau akhlak mulia yang muncul daripadanya, tidak lebih hanya sebatas tebar pesona saja, ya, hanya sebatas tebar pesona. Nah, jadi itu yang pertama, ya, adik-adik. Yang pertama, menyemai amaliyah syariah di atas lahan akidah. Yang kedua, adik sekalian, kita harus melakukan pengembangan diri yang bersifat psikoedukatif. Kita harus melakukan pengembangan diri yang bersifat psikoedukatif. Apa itu pengembangan diri yang bersifat psikoedukatif? Maksudnya bahwa kita harus harus masuk kepada sebuah arus yang arus yang dengannya kita punya targetan-targetan. Arus yang positif, ya. Maksudnya begini. Nah, jadi kita menggambarkan diri kita di depan hari itu menjadi seorang yang solih, seorang orang yang berilmu agamanya mumpuni, kemudian memiliki keahlian di bidang ilmu umum, ya, sesuai dengan pilihan adik-adik. Ada fisika. Ini jurusan apa aja, Teh Namira? Ada IPC ya, IPC. Terus PBK itu jurusan apa ya? Otomotif, Pak, otomotif. Otomotif. Nah, begitu ya. Keperawatan, Nah, Pak. Keperawatan. Nah, Perawatan, Korea. Nah, semua itu adik-adik adalah merupakan kecendekiaan kita, merupakan keahlian kita yang harus tegak di atas ilmu syariah, begitu ya. Sehingga kecendekiaan kita ini berbuah manis, bernilai, begitu. Sebab kalau kecendekiaan kita, ilmu-ilmu umum itu tidak tegak di atas akhlak mulia, ya tidak ada artinya. Allah tidak akan memberikan pahala. Kenapa? Karena memang kecendekiaan kita ini tidak memiliki nilai akhlak mulia. Nah, karena itu, adik-adik secara psikoedukatif itu memiliki suatu wawasan. Jadi harus ditanamkan dalam diri adik-adik satu visi misi bahwa kelak di kemudian hari itu adik-adik ini akan menjadi orang begini dan begitu, yang sifatnya positif, yang dengan amal dengan akhlak ya. Nah, untuk menuju kepada itu, menuju kepada apa yang diberikan oleh adik tadi, maka kemudian ini harus punya komitmen di sini memang. Makanya tahap pembangunan akhlak yang kedua itu kita harus memiliki komitmen untuk membangun diri kita di atas akhlak mulia, membangun ilmu umum kita di atas akhlak mulia, sehingga kelak di kemudian hari adik-adik bisa membangun diri, bisa membangun keluarga, membangun bangsa ini dengan keahlian adik-adik
yang memiliki nilai akhlak mulia tadi. Gitu. Ya. Nah, makanya Bapak kalau masuk kelasnya selalu bertanya. Ini kata Bapak nih pilihan 1, pilihan 2. Nah, begitu ya. Ada yang menyebut, ada yang mengatakan pilihan 1, ada yang mengatakan pilihan 2, ada yang mengatakan pilihan 3, bahkan ada yang mengatakan pilihan 4. Begitu ya. Kata Bapak, oh boleh-boleh saja. Enggak masalah. Ya. Jadi mau pilihan 1, mau pilihan 2, pilihan berapapun, karena Allah sudah menetapkan adik-adik pada pilihannya, maksudnya pada jurusannya, maka yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur kepada Allah karena ketika adik-adik dengan pilihan masuk pada salah satu jurusan itu pilihan kedua, itu artinya Allah sudah mengambil tangan kita yang salah jalan itu dari rumah. Ya masuk rumah ke, siapa? Ini ada yang mikrofonnya dibuka ya. Ya, kembali ya adik sekalian. Jadi intinya bahwa begini, ketika adik-adik sudah masuk ke jurusan adik-adik, maka harus dihilangkan pikiran-pikiran yang lain-lain. Oh, saya mah hanya pilihan 2, oh hanya pilihan 3 masuk ke jurusan itu. Nah, itu sudah dihilangkan. Sebab kalau itu masih mengganggu, ini akan mempengaruhi psikoedukatif adik-adik. Itu maksudnya, ya. Karena itulah hal yang harus dipikirkan bahwa Allah menetapkan kepada kita itu sesuatu yang terbaik. Walaupun sementara ini terasa pahit, ya. Tetapi kalau itu dilalui dengan bersyukur kepada Allah, apalagi kita berpikir ya bahwa aduh ini dengan adanya kita masuk ke UPI ini sekian ribu orang tidak bisa masuk UPI, gitu ya. Kan gara-gara adik-adik teman-temannya nggak masuk UPI, karena adik-adik bisa karena adik-adik diterima, akibatnya teman-teman lain kan tertolak. Nah ini yang patut disyukuri. Yang kedua bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak tidur. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak main-main menetapkan urusan itu. Makanya urusan yang Allah tetapkan itu jelas yang terbaik. Walaupun sementara ini dirasa pahit, lakukan saja supaya kita membangun sebuah pengembangan psikoedukatif tadi. Ya. Nah, yang ketiga tahap pembangunan akhlak itu adik sekalian adalah membangun kehusyuan dalam ibadah. Baik ibadah yang mahdoh, yang langsung berkaitan dengan hablum minallah, maupun yang hablum minanas. Ya. Nah, jadi yang ketiga itu bagaimana adik-adik bisa membangun kehusyuan dalam ibadah, baik secara mahdoh ataupun ghair mahdoh, baik secara hablum minallah maupun hablum minanas. Ya. Nah, ini yang harus kita bangun. Oleh karena itu, bersyukurlah adik-adik di sini ada Masjid Al-Furqon, ya. Kemudian di program PAI ini, ya ada tutorial, ya. Kemudian ada UKM keagamaan. Semuanya dalam rangka ikut membangun bersama diri kita, ya, membangun sebuah kehusyuan dalam beribadah, ya, yang ketika kehusyuan itu beribadah itu tinggi, ya, maka ini akan merefleksi pada kemaslahatan amaliyah kita, sehingga pada satu bukan simbol, satu moto dari para ulama dahulu kita, ya, dikatakan di sana jika langsung ya karena waktunya ini sudah habis ya. Karena kemaslahatan hablum minanas ini amat bergantung kepada seberapa jauh kemaslahatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengantar
kita bersilaturahmi ya, bukan berdiskusi, silaturahmi Bapak dengan adik-adik semua. Semoga ada manfaatnya. Bapak kembalikan ke Teh Nawira. Silakan Teh Nawira. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih banyak pada Bapak Elan Sumarna yang sudah menjelaskan pematerian secara luar biasa mengenai sebagai indikator kesolehan ya. Oleh karena itu, kita langsung aja ya ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Buat para peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya lewat fitur chat ya. Nanti akan dibacakan oleh MC. Ya, silahkan menyampaikannya di fitur chat. Ya, silahkan kepada Amara dan juga Aditya ya yang mengacungkan tangan. Ya, silahkan. Amara dulu. Ya, dari Amara dulu boleh. Mana nggak terdengar Teh Nawira? Baik, tidak apa kalau misalnya mau menyampaikan secara langsung, boleh ya. Silahkan kepada Aditya dahulu mungkin bisa mengajukan pertanyaannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Permana dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Terima kasih sudah mengizinkan kami bertanya. Ada seorang teman yang ya rajin beribadah seperti sholat tepat waktu, menunaikan puasa baik wajib maupun sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi ia memiliki ya akhlaknya kurang baik begitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak tentang orang yang seperti itu? Rajin beribadah, akan tetapi memiliki akhlak yang kurang baik begitu terhadap teman-temannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Aditya. Apakah Bapak akan langsung menjawab atau mungkin ke pertanyaan selanjutnya? Ya, Bapak aja supaya Bapak nggak lupa ya. Ya. Jadi, coba adik-adik kita lihat pada poin nomor 2. Ya. Nah, poin nomor 2 ini, terbangunnya akhlak adalah dari komitmen terhadap akidah dan syariah. Ya, di mana akidah dan syariah, di mana syariah itu harus tumbuh di atas akidah tadi. Nah, betul ya. Nah, sementara akhlak itu buahnya, kan begitu ya? Yang Bapak sampaikan tadi. Artinya, kalau ada orang seperti itu tidak memiliki akhlak mulia, padahal dia ibadahnya rajin, tapi dia belum berbuah kalau begitu, ya belum berbuah. Nah, kenapa tidak berbuah? Ya harus ditelisik dulu. Bagaimana itu syariahnya, batang pohon, dan kan tadi Bapak sampaikan ya, akidah itu adalah akarnya yang mengakar pada tanah itu sebagai wahananya, begitu ya, sebagai wahananya. Nah, kemudian ada batang pohon, daun, batang pohon, cabang dan daun, itu adalah syariah. Nah, kalau kemudian dia itu ibadahnya kuat dan sebagainya, khusyuk bahkan ya, tetapi akhlaknya kok begitu. Nah, artinya dia belum memiliki buah. Karena akhlak itu adalah buah. Artinya dia belum memiliki buah. Begitu. Nah, sekarang persoalannya, kenapa dia tidak berbuah? Ya harus ditelisik. Bagaimana pelaksanaan syariahnya? Apakah mengakar tidak kepada akidah? Kalau kemudian mengakar, bagaimana wahananya, tanahnya? Apa tanahnya gembur? Atau tanahnya kering?
atau tandus, nah itu juga pengaruh kepada buah tadi. Nah, jadi seperti itu ya, Aditya. Jadi pertama dia belum berbuah. Hanya persoalannya kenapa dia kok kan sudah lama dia sholatnya begitu dan begini. Ya, artinya kan ada yang salah dalam dalam melaksanakan syariah tadi. Apakah dia mengakar nggak pada akidah atau tidak? Kalau dia mengakar, medianya tandus atau tidak? Nah, gitu ya. Nah, medianya itu maksudnya kalau kita itu ya ada majlis taklim, ya, kemudian ada lingkungan yang baik, ya, begitu. Nah, kalau lingkungannya tidak baik, ya otomatis buahnya pun juga tidak baik, bahkan ya tidak berbuah, begitu. Ya, Aditya? Iya. Tapi lepas dari itu semua, ketika dia sudah beribadah dengan baik, itu adalah sebuah prestasi. Ya, tentu dia sebuah prestasi. Hanya mungkin baru tahap itu, ya, baru tahap itu. Baik, Aditya, silakan. Ada lagi, Teh Namira. Baik, terima kasih pada Bapak yang telah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan Pak dari Muhammad Angga Riswandia. Izin bertanya, banyak orang yang bilang kalau orang yang melakukan sesuatu yang buruk itu disebut gak ada akhlak. Apa sebutan tersebut itu benar? Jika salah, sebutan apa yang tepat untuk orang yang melakukan sesuatu yang buruk dari segi akhlaknya? Gitu, Pak. Iya. Jadi kita ini memang kan, ya, terima kasih Teh Namira ya. Pertanyaan bagus dari siapa tadi? Dari Muhammad Angga Riswandi. Iya, di Muhammad Angga. Tadi juga Adit juga bagus pertanyaannya. Fenomena yang sering kita hadapi. Nah, jadi Angga tadi ya, bahwa sebutan seperti itu memang kita sudah kadung membedakan akhlak baik itu dengan menyebut akhlak, ya. Dan dengan perbuatan buruk itu kita tidak menyebut akhlak buruk lagi, ya. Sudah kalau kita katakan si Anu berakhlak, maksudnya akhlak mulia kan, ya. Padahal akhlak itu dibagi dua, ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Mestinya kalau dia mengatakan, kalau dia berbuat baik, kita katakan dia berakhlak mulia. Kalau dia berbuat buruk, dia katakan akhlak buruk. Tapi di kita, dengan menyebut berakhlak itu, artinya sudah berakhlak mulia. Gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, karena budaya di kita seperti itu, ya, budaya di kita seperti itu, maka bagaimana kita katakan kepada orang yang berbuat buruk tadi? Ya sudah, ya, akhlaknya buruk saja begitu, ya, akhlak buruk aja. Jadi kita mengembalikan kepada proporsi sebenarnya. Dia berakhlak buruk saja. Nah, begitu ya. Baik, Teh Namira. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya ada yang ingin bertanya mengenai akhlak sebagai indikator kesalehan ya. Yang ingin bertanya silahkan untuk menyampaikannya di fitur chat atau boleh menyalakan mikrofonnya. Ada yang bertanya Pak dari ya, silakan. Puja. Dari Puja ya. Izin bertanya Pak, mungkin sedikit keluar dari tema akhlak. Mungkin sedikit keluar dari tema akhlak. Saya pernah mendengar suatu kajian online yang menyebutkan bahwa jika kita ingin menyampaikan sesuatu tentang agama, lebih baik jangan disampaikan jika kita tidak tahu seakurat apa hal tersebut. Nah, tapi kan ada hadis yang menyebutkan, sampaikanlah walaupun setelah mendengar statement dari kajian tersebut, jadi merasa ragu ketika ingin menyampaikan sesuatu mengenai agama, baiknya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya, baik. Dari siapa Teh? Dari Puja ya. Dari Puja. Ya, ya. Baik, pertanyaan bagus. Ini
yang seringkali menghalangi dakwah kita ya. Ada di semua, dakwah itulah kewajiban yang tidak bisa kita elakkan ya. Dakwah itulah kewajiban yang tidak bisa kita tanggalkan. Gitu. Bahkan kalau kita ahli di bidang otomotif, maka berdakwahlah melalui otomotif tadi. Kalau kita ahli di bidang ekonomi, ya. Kalau kita ahli di bidang ekonomi, berdakwahlah melalui instrumen ekonomi tadi. Terus dan terus begitu. Jadi tidak gugur kewajiban berdakwah itu hanya karena kita punya keahlian yang beragam tadi ya. Justru keahlian yang beragam itu adalah merupakan instrumen kita dalam berdakwah begitu ya. Nah kemudian dua keterangan tadi. Yang pertama, kita harus kalau kita tidak punya ilmunya jangan menyampaikan. Yang kedua, kita harus harus dikomunikasikan, jangan diambil salah satu ya. Misal mengambil yang baligu ani walau ayah tidak salah ya. Wah kan dalam sekalipun satu ayat ya menyampaikan tanpa ada aling-aling ya, tanpa ada rem begitu ya. Nah kemudian kalau kita hanya mengambil yang keterangan yang pertama tadi yang mengatakan bahwa kita itu tidak boleh menyampaikan sesuatu ahlinya apa kan begitu ya. Tidak, makanya juga para ustadz ya itu selalu tidak mengkompromikan dalil-dalil itu satu dengan yang lainnya, padahal dalil-dalil itu berbicara pada sudutnya masing-masing. Nah walaupun pada aplikasinya ya harus pada implementasinya harus dikompromikan. Nah jadi maksudnya begini, kalau kita mengkompromikan kedua keterangan tadi, maka maksudnya sedikit apapun pengetahuan kita sampaikan. Masa kita nggak punya pengetahuan agama? Bukankah kita dari awal sampai dari TK misalnya sampai hari ini kan kita belajar agama. Kalau diwadahi sudah sebesar apa wadahnya? Ya, kita kan belajar agama sedikit banyak dari TK sampai hari ini. Maka sampaikanlah ya. Nah yang tidak boleh menyampaikan itu kalau kita mengada-ada. Kalau kita tidak tahu jangan menyampaikan memang. Kalau kita ditanya apa hukumnya A dan B, sementara kita tidak tahu ya sudah ditangguhkan aja dulu. Yang ditangguhkan aja dulu. Gitu ya. Nah, jadi berdakwah itu terus lanjutkan ya. Karena ilmu agama itu adalah merupakan fardu ain ya. Adik-adik, ilmu agama itu fardu ain. Adapun ilmu umum itu fardu kifayah. Gitu ya. Nah, jadi dengan demikian sampaikanlah apa yang kita bisa dan jangan mengada-ada. Nah, itu artinya gitu ya. Sampaikanlah apa yang kita bisa, yang kita tahu, tetapi tidak mengada-ada. Itu mungkin ya kalimatnya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, puja ya, itu jangan itu harus. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya ini. Dari Irma Dwi Saputri ya, dari IPSE. Silahkan, boleh dinyalakan mikrofonnya. Pecah, Pak. Pecah, Pak. Pecah. Silahkan untuk Irma Dwi Saputri ya. Bukan. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Silahkan, mungkin dibatasi untuk satu orang penanya lagi ya, karena waktunya yang sudah terbatas.
Apa ya wae? Tahan. Ada? Ini kan berarti lagi menulis ya. Lagi menulis di kolom chat. Makannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah sangat jelas pematerian yang disampaikan tadi mungkin? Oh, udah ya. Oke. Alhamdulillah mungkin sudah jelas ya Pak. Sudah kelihatan Di jelas. pematerian Apa-apa iya. mengambil. Kenapa pematerian tentang akhlak sebagai indikator kesalahan ini ya mungkin tadi kita mendengarkan penjelasan pertama bahwa Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah ya Pak. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bapak pada hadis yang pertama, mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik dan yang paling baik kepada istri-istrinya. Kemudian tadi juga di hadis yang kedua gitu ya, pada hari kiamat nanti yang paling dekat dengan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling baik akhlaknya gitu. Nah sebaliknya juga tadi yang paling jauh majelisnya atau tempat duduknya gitu ya dari Rasulullah SAW adalah astar sarun, tadi orang yang banyak omong yang tidak berfaedah ya. Kemudian al-mutasyaddiqun, orang yang memanjangkan dalam berbicara. Kemudian juga al-mutafaihiqun, ya Pak, ada orang yang sombong gitu, orang yang sombong. Nah, selanjutnya tadi juga disampaikan ya, ada apa itu akhlak gitu. Jadi akhlak itu sesuatu yang dilakukan secara spontan tanpa berpikir atau tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu gitu. Mungkin karena waktunya juga sudah habis ya Pak. Kita cukupkan saja ya. Ya, sebelum ditutup, Teh Namira, sebelum ditutup, Bapak minta izin untuk mengundang lagi ya, mengundang adik-adik semua, Teh Namira, mengundang pengurus tutorial, mengundang adik-adik semua, ya, untuk ikut kajian hadis, insya Allah ya. Pada tiap hari apa Teh Namira? Tiap Kamis sore apa? Kamis sore ya di TV Edu. Ya, TV Edu lagi. TV UPI maksudnya ya. Itu aja diklik linknya gitu ya. Ya, ya insya Allah. Kalau begitu, ya. Bapak mohon diri aja Teh Namira ya. Oh iya, mangga Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah ya Bapak sudah memberikan kesempatan pada kita mungkin untuk mengikuti kajiannya. Teman-teman bagi yang pengen belajar hadis gitu ya, karena kita sebagai umat muslim juga harus belajar Al-Quran dan juga mempelajari hadis tentunya ya. Dan alhamdulillah gitu di TV UPI nanti sudah menyediakan kajian hadis yang insya Allah akan dengan pemateriannya akan disampaikan oleh Bapak Elan Sumarna setiap Kamis sore. Hingga di channel dari TV. Bapak izin live duluan ya, Teh. Mungkin kita adik-adik ya. Iya Pak. Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Teman-teman bisa langsung mengisi presensi outnya ya. Bahkan diisi. Kemudian saya pamit selaku pemandu acara. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahil hidayah wa taufik. Semangat terus untuk kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Makasih Teh. Makasih Teteh. Makasih banyak teh. Guys. Annyeonghaseyo. Mohon loba. Love you, Tet.